Baik, sebelumnya terima kasih sudah berkunjung ke Global Art Week 2. Boleh aku tahu tujuan Mami berkunjung ke Global Art Week 2 untuk apa ya? Baik, sebelumnya perkenalkan aku Miss Ana. Kami di sini sering dipanggil Miss ataupun Mister. Baik, Miss Ana akan menjelaskan terlebih dahulu histori tentang Global Art. Global Art adalah perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki Global Art dengan cara membeli franchise-nya. Global Art didirikan oleh founder kita yaitu Mr. Mahirgo di tahun 1999 dan di tahun 2025 Global Art sudah tersebar luas di 23 negara, Mami. Kemudian Global Art masuk ke Indonesia pada tahun 2004 dan di tahun 2025 Global Art mencapai kurang lebih 100 cabang terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Jadi Global Art masuk ke Indonesia sudah 20 tahun lebih ya, Mami. Banyak orang tua tahu Global Art adalah les gambar. Mungkin Mami taunya juga seperti itu. Baik, Miss Ana akan menjelaskan bahwa Global Art adalah pendidikan otak kanan dengan pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemampuan yang dilatih di Global Art adalah kemampuan fokus, kemampuan percaya diri, kemampuan imajinasi dan kreativitas, dan kemampuan mengurangi stres pada anak. Ini ada beberapa contoh program 2 dimensi dan 3 dimensi kita, Mami. Di sini terdapat core program atau program utama kita, yaitu visual art. Visual art adalah program menggambar dan mewarnai dengan konsep bercerita, Mami, yang di dalamnya terdapat level-level yang sudah disesuaikan dengan kemampuan dan usia anak, Mami. Dan di sini juga terdapat enrichment program atau program tambahan yang di dalamnya ada program 3 dimensi dan ada program 2 dimensi. Yang dimana program 3 dimensi itu terdapat clay and craft, folder art, dan deco art. Dan di 2 dimensi terdapat cartoon and comics dan juga acrylic painting, Mami. Dari program 2 dimensi dan 3 dimensi di Global Art mempunyai tujuan yaitu untuk melatih dan menuangkan kreativitas teknik gambar dan warna. Salah satunya di core program ini, Mami, yaitu untuk meningkatkan fokus pada anak, percaya diri pada anak, dan memberikan stress release pada anak, Mami. Karena core program kita adalah visual art, yaitu program menggambar dan mewarnai, Mami. Maka ini yang sering terkenal di luar Global Art adalah les gambar, Mami. Lalu banyak orang tua datang kepada kita menanyakan apa perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Apakah Mami sebelumnya tahu perbedaan les gambar di luar atau les gambar di Global Art? Baik, Miss Ana akan menjelaskan apa perbedaan les gambar di luar atau les gambar di Global Art. Untuk perbedaannya sebenarnya sangat jauh lebih berbeda antara les gambar di luar dan les gambar di Global Art, Mami. Yang pertama dari tujuannya, les gambar di luar tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menggambar dan mewarnai, Mami. Sedangkan di Global Art tujuannya untuk mengarahkan anak siap memasuki industri kreatif, Mami. Seperti yang di awal aku jelaskan, Global Art adalah les kreativitas, Mami. Dan Mami tahu slogan dari Global Art yaitu thinking kreatif, Mami. Yang kedua dari aliran seninya, Mami. Les gambar di luar biasanya menggunakan aliran seni fine art atau realis, Mami. Apakah Mami sudah pernah dengar atau tahu seni aliran tersebut? Baik, Miss Ana akan menjelaskan untuk aliran fine art
Tujuan dibuat karya seninya untuk kepuasan pembuatnya saja, Mami. Jadi mau orang tidak menyukai atau tidak mengerti karya seninya tidak masalah, atau kita bilang idealis, Mami. Untuk aliran seni kedua yang banyak digunakan les gambar di luar adalah realis, Mami. Tujuan dibuat karya seninya menyerupai bentuk aslinya. Contohnya menggambar apel atau buah semirip mungkin, atau menggambar hewan semirip mungkin, Mami. Jadi tujuannya karena menyerupai saja, maka semakin mirip dan semakin nyata, maka value-nya atau nilainya semakin tinggi, Mami. Global art tidak menggunakan dua aliran seni tersebut, Mami. Global art berbeda. Kita menggunakan aliran seni komersial art, Mami. Tujuan dibuat karya seninya adalah untuk memiliki nilai jual dan mengedepankan konsep, Mami. Semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin out of the book konsepnya, maka value-nya atau nilainya semakin tinggi, Mami. Contohnya buah apel. Dalam karya seni realis adalah gambar atau lukisan apel yang sangat mirip dengan aslinya. Karena point of interest karya seni realis adalah semakin mirip dan semakin nyata, maka value atau nilainya semakin tinggi, Mami. Dan dalam karya seni komersial art, buah apel adalah logo iPhone. Seperti yang Mami tahu bahwa logo iPhone tidak menonjolkan semakin mirip dan semakin nyata, Mami, karena tidak memiliki warna dan tidak terlihat 3 dimensi, Mami. Yang membuat logo iPhone mahal adalah konsep gigitannya, Mami, pada apel. Contoh lain dari commercial art adalah seperti baju yang Mami pakai, handphone, laptop, bahkan mobil dan rumah yang Mami gunakan. Untuk perbedaan yang ketiga, les gambar di luar dan les gambar di global art yaitu adalah teknik yang diajarkan, Mami. Untuk les gambar di luar biasanya menggunakan 2 teknik saja, Mami, yaitu teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar. Di global art untuk teknik yang diajarkan lebih komplit, Mami. Global art menggunakan 4 teknik yang akan diberikan kepada anak Mami nantinya, yaitu 1. Teknik penarikan konsep, 2. Teknik layering, 3. Teknik menggambar dengan benar, 4. Teknik mewarnai dengan benar. Untuk di teknik yang pertama yaitu teknik penarikan konsep terbagi lagi menjadi 2 ya, Mami, yaitu yang pertama tokoh utama yang dijadikan apa nih. Jadi konsep di global art itu sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, dan out of the book mungkin, maka value-nya semakin tinggi, Mami. Maka sebenarnya yang tidak ada di dunia mungkin boleh saja di global art. Syaratnya positif dan memiliki alasan. Yang kedua, penarikan ide ceritanya, Mami, atau kita bilang my story, lalu dituangkan ke dalam teknik layering, teknik menggambar dengan benar, dan teknik mewarnai dengan benar. Maka untuk itu global art masuknya pendidikan otak kanan ya, Mami, lebih ke otak kanan karena kreativitas adanya di otak kanan, Mami, bukan di otak kiri. Tetapi di Indonesia kebanyakan anak TK, bahkan anak kuliahan menggunakan otak kiri semuanya, Mami. Menghitung, menghafal, dan bahasa itu akademik ya, Mami. Sedangkan kalau yang Mami tahu pendidikan di luar negeri, terutama di negara maju, pendidikan otak kanan dijadikan fondasi sebelum anak-anak memasuki pelajaran akademik ya, Mami. Contohnya di Jerman nih, Mami. Di Jerman itu anak kelas 3 SD mereka baru diajarkan menghitung, menghafal,
dan bahasa. Sebelumnya mereka diajarkan pendidikan otak kanan terlebih dahulu, Mami. Dan ini ada tujuannya ya, Mami. Jadi orang tua luar berpikir bahwa pendidikan otak kanan adalah fondasi untuk mensupport pendidikan otak kiri, Mami. Kenapa? Karena pendidikan otak kiri membutuhkan fokus, percaya diri, serta penyaluran emosional atau kita bilang stress release, Mami. Bedanya di Indonesia, anak-anak TK sudah dipush untuk belajar menghitung, menghafal, dan bahasa. Karena tuntutannya di kelas 1 SD mereka sudah harus bisa baca, tulis, dan hitung, Mami. Yang pada akhirnya di Indonesia tempat-tempat les atau bimbel yang berhubungan dengan pelajaran sekolah tumbuh subur, Mami. Kenapa? Karena anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah. Alasan utamanya anak-anak tidak mengikuti dan tidak menangkap pelajaran di sekolah adalah karena fokusnya kurang bagus, Mami, dan percaya dirinya kurang bagus di saat mereka belajar. Karena di Indonesia tidak diberikan latihan pendidikan otak kanan sebelum memasuki pelajaran akademik, Mami. Makanya kenapa banyak orang tua menganggap global art ini penting untuk anak-anaknya, Mami. Selain memberikan pendidikan otak kanan, jadi jika Mami mau lihat beberapa review Google Global Art Peak 2, banyak orang tua yang senang karena manfaat setelah mengikuti program Global Art itu jauh lebih penting daripada hanya jago gambar dan mewarnai saja, Mami. Setelah anak mereka jauh lebih fokus, lebih percaya diri, dan memiliki stress release, Mami. Baik, terima kasih.